Ya. Bab 2, identitas nasional. Apakah identitas itu dan bagaimana proses pembentukan identitas? Apakah bangsa itu dan bagaimana proses pembentukan bangsa? Siapakah bangsa Indonesia dan apa hakikat negara bangsa Indonesia? Apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia? Mengapa perlu ada identitas nasional dan apa manfaatnya bagi kita selaku anak bangsa? Ini bahasan yang kita harus capai, yang kita harus dapatkan menjadi paham kita sebagai warga negara Indonesia. Pengertian identitas adalah secara harafiah ciri-ciri, ya, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada sesuatu yang membedakan, ya sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan ya dia identitas sedangkan nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Jadi secara sederhana kita bisa mengartikan identitas nasional itu berarti ya mencirikan kita atau membedakan kita dengan nasional yang lain yang bukan Indonesia tetapi bangsa yang lain. Secara nasionalisme dapat diartikan juga sebagai sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Bangsa apa sesuai dengan identitas kita. Misalnya ada kan anak-anak baru lahir, kemudian dia lahir di bidan, nanti bidan kasih form juga. Formnya itu juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Di atas formnya itu ada Indonesia. Jadi berarti sejak dia lahir pun dia sudah diidentitaskan sebagai suatu komponen di dalam Indonesia. Komponennya adalah sebagai warga ya, bukan sebagai benda. Ya, dapat dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan kawan. Iya, memang ketika kita berada dalam situasi perang ya. Tetapi kalau kita berada dalam suatu wisata, misalnya wisata di luar negeri, nanti ya ditunjukkan dengan identitas yang berbeda-beda, ada yang berbagai negara. Ini memang materi ini kan berdasar kepada sejarah, jadi kadang-kala dia menyangkut pautkan lagi tentang latar belakang atau situasinya, ya mana lawan mana teman misalnya. Tetapi kalau dalam dunia pariwisata yang ada adalah kumpulan dari berbagai warga, berbagai bangsa ya, warga dari berbagai bangsa itu kumpul dalam satu tempat berwisata. Namun bisa juga dilihat di situ mana dia sewarga saya dalam Indonesia, mana dia bukan. Tuh, ya. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional menurut Ramlan Subakti antara lain primordial. Ya, faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan. Ya, primordialnya itu ya, daerah dan keluarga atau kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa dan adat istiadat. Faktor ini merupakan identitas yang menyatukan masyarakat sehingga mereka dapat membentuk bangsa-bangsa. Ya, memang kita lihat ya di Indonesia ini berbagai budaya, namun bisa menjadi satu bangsa. Tetapi ada di tempat lain, misalnya bangsa Arab, ya bangsa Itali, misalnya kan, nah, itu berdasarkan agama. Kemudian ada juga berdasarkan ras, beberapa suku-suku bisa membuat satu bangsa juga kan di daerah-daerah Eropa sana. Karena ada kita tahu bangsa-bangsa yang kecil wilayahnya, sedikit penduduknya. Kemudian sakral, faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk ya, masyarakat atau ideologi doktrin yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa-bangsa. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru seperti Uni Soviet. Uni Soviet diikat oleh kesamaan ideologi komunis. Ya, Pak. Ini juga kita bisa lihat ya.
Dulu mungkin Chechnya dia memberontak ingin bebas ya, untuk bisa beragama, ya kan? Bangsa yang sekarang diperangi apa? Ukraina ya. Ukraina juga banyak sekali ya apa persoalan-persoalan di dalam mensakralkan warga untuk menjadikan satu bangsa. Tetapi akan lebih cepat berkembang ketika dalam faktor tentang primordial ataupun sakral ini bisa membentuk satu bangsa, karena bahasanya satu, ya kan, cara berpikirnya satu, doktrinnya juga satu, mudah untuk merencanakan suatu pembangunan. Tapi ada banyak kelemahan juga. Ya. Yang ketiga adalah tokoh kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Misalnya Mahatma Gandhi di India, Tito di Yugoslavia, Nelson Mandela di Afrika, dan Soekarno di Indonesia. Oke, kira-kira sampai di sini nangkap ya faktor-faktor ini ya. Ibaratnya diva sendiri juga kalau dia tokoh terkenal bisa bikin negara, gitu maksudnya. Yang terakhir ini ya. Iya, kayak kemarin kan muncul apa itu dari Jawa Barat. Kerajaan apa itu? Dari lupa saya. Sunda Empire, Pak. Iya, Sunda Empire, Pak. Empire, Pak. Itu iya. Orang tua saya ketuanya, Pak. PP, Pak. kan ini PP, Pak. Ya betul, Ketuanya Pak. Abox, Pak. Jadi kekurangan bahan untuk diskusi hal-hal yang menjurus pada pembangunan dan karakter itu kan dibahas lagi apa yang dikatakan Sunda Empire itu. Ini benar ini kata-katanya si Sunda Empire. Ini kan menuju perang dunia ketiga lagi katanya kan. Karena ada peperangan Rusia Ukraina ini. Nah, jadi orang sangat mudah sekali untuk mengikatkan. Padahal hebatnya ya siapa tokoh-tokoh di Sunda Empire itu membaca semua sejarah dan bisa mengkondisikan sejarah itu. Ini banyak sekali off kamera ini, bro. Nanti kalau off kamera. Oke. Baik. Yang keempat, faktor Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan, unity in diversity. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatan pada suku bangsa, adat, ras, dan agama. Jadi sejarah Indonesia memang dituliskan, diperkuat oleh terjadinya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebelum Indonesia ada, dalam arti Indonesia ini kan dulu bukan Indonesia awalnya kan, setelah ada peperangan, menang peperangan, dan merdeka, maka muncullah Indonesia. Tapi penduduk sebelum Indonesia itu juga sudah terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika. Itu beberapa buku yang menuliskan sejarah kita. Yang faktor berikutnya adalah sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah, mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman yang sama seperti sama-sama menderita, ya. Karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota masyarakat itu. Ya, perlu juga sebenarnya penelitian
Apakah oleh karena situasi yang dialami tuh masa-masa penderitaan yang dijajah bangsa lain itu sehingga terbentuk kerjasama, sehingga terbentuk juga Bhinneka Tunggal Ika dan menjadi bangsa. Dengan yang dibandingkan yang tadinya dia adalah sebuah kerajaan, namun satu suku ataupun satu komunitas membentuk merdeka menjadi bangsa. Ketika ditanya, mana kalian bisa membentuk kesatuan dengan sejarah oleh karena melewati penjajahan, jadi satu penderitaan, atau mereka yang merdeka sendiri oleh karena kerajaan. Itu perlu diteliti, ya, perlu diteliti. Tetapi uniknya Indonesia ini kan kekuatan sejarah oleh karena sama-sama menderita itu bisa bersama-sama membangun bangsa ini. Nah, ini perlu kita bina, perlu kita perkuat karena sulit sekali ditemukan di negara-negara yang lain. Di negara yang lain suku A, suku B itu sangat cepat tuh berantem kan. Ya, apalagi memegang prinsip ideologi ras misalnya ya. Tapi kita tidak, ya karena itu kita lihat perbandingannya di Papua itu kan kalau senggol menyenggol suku dengan suku di antara Papua itu perangnya gampang kan. Tetapi di daerah yang sudah peradabannya lebih meningkat tidak semudah itu untuk diadu gitu. Ya, walaupun dulu adalah pekerjaannya penjajah untuk mengadu kita. Adu suku A, suku B itu. Tetapi semakin lama kelihatannya semakin kuat kesatuan itu. Oleh karena apa? Pancasila, ya. Pembentukan karakter kewarganegaraan berdasarkan Pancasila. Nah, yang keenam adalah perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Ya, apa yang perkembangan kebutuhan masyarakat itu kan juga mengakomodasi ataupun mendorong pemerintah untuk menyiapkannya. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling bergantung di antara jenis pekerjaan. Jadi, kalau misalnya saya perlu makan kacang, jadi harus ada yang menanam kacang. Berarti sama pentingnya petani yang menanam kacang dengan mereka yang bekerja di perusahaan yang ingin makan kacang, kan begitu. Jadi tidak ada yang lebih hebat. Nah, itu kan prinsip kewarganegaraan yang bagus. Nah, semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Faktor ini berlaku masyarakat industri maju seperti Amerika dan Eropa. Nah, kalau misalnya dalam satu pulau membutuhkan beras, tidak ada ekspor impor misalnya, ekspor lah ya, tidak ada impor gitu ya, tidak ada impor. Nah, tentu di sana harus dikondisikan siapa yang mau tanam beras, tanam padi, kan begitu. Ya kalau semua nanti jadi PNS, nggak ada yang nanam padi kan. Harusnya itu harus dibayangkan bahwa pembentukan karakter kewarganegaraan itu memikirkan semua itu saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Misalnya siapa yang supir siapa yang menggali pasir ya kan? Ya kalau semua nanti jadi tukang, nggak ada yang gali pasir, nggak ada yang bawa pasir. Gitu. Jadi tidak ada menggunakan rumah, tidak ada punya rumah. Semua sebetulnya pentingnya. Kalau misalnya dia lembaga yang harus memiliki taman yang bagus, siapa tukang tamannya? Akan begitu. Jadi kalau nanti semua tukang taman, ya tidak ada lagi yang bekerja di lembaga itu. Administrasi dan tugas masing-masing strukturalnya. Jadi ketika si tukang taman itu membentuk taman dengan indah dan semua pegawai itu segar bugar, misalnya masuk ke dalam institusinya, dia melihat bagus sekali bunga, bahkan ketika dia stres dalam tugasnya administrasinya, dia bisa berenung duduk di taman dan semua menjadi lega. Mereka saling membutuhkan. Jadi harga nilai dari si tukang kebun dengan yang duduk di kursi empuk melakukan pekerjaan administrasinya itu harusnya sama. Itulah dia kewarganegaraan. Ya. Oke, kelembagaan. Yang ketujuh, faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga ini seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik.
Lembaga ini melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa. Ya, begitu. Jadi ini semakin terbentuk, ini semakin terkondisikan. Ya, saya mendengar ada isu juga, benar atau tidak? Ya. Namun kalian tidak harus berpikir begitu nanti, walaupun itu dikondisikan kembali. Ada dalam satu kementerian, ya katanya sih Kementerian Pendidikan, gitu. Jawa semua di situ. Sehingga ada guyonnya, kawan orang bilang, itu mah lembaganya Jawa, katanya Kementerian Jawa, gitu. Kenapa harus begitu? Itu kan dikondisikan kan? Nanti ada istilah dilihatnya, yang dilihatnya identitasnya, ini Jawa masuk kerja. Nah, ini tidak boleh begitu, ya bervariasi. Tapi sekarang sudah mulai katanya dirombak-rombak, ya bagus juga. Nanti di kementerian juga begitu. Sama seperti pernah kedengarannya, dirjen ada dirjen agama ya, itu orang Batak terus katanya. Rupanya kemarin juga ada pernah dirjen Kristen, ada pernah dirjen Islam juga di situ, ada pernah juga orang Jawa, orang Ambon. Jadi begitu. Jadi itu harus dibongkar. Zaman dulu, waktu zaman Kapolres siapa lupa saya ya. Jadi kan waktu itu banyak sekali organisasi-organisasi masyarakat dalam kepemudaan, kepremanan gitu, sering terjadi bentrok. Ya, sehingga presiden zaman siapa lupa saya itu merolling pemimpin Kapoldanya. Ya, nanti di Sumatera Utara dibuat Kapolda dari Jawa, di Jawa dibuat Kapolda dari Sumatera, di Kalimantan dibuat Kapolda dari Kupang atau Bali. Jadi diputar semuanya. Supaya apa? Keadilan untuk menegakkan ataupun konsultasi terhadap adanya kekacauan itu akan terbawa kepada situasi yang tidak berat sebelah. Karena yang mengadili adalah bukan satu sukunya, satu rasnya. Begitu. Jadi dari dulu sudah diusahakan itu, baik secara kepemimpinan, baik secara masyarakat dan pergaulan, kemudian orang-orang yang ada di dalam lingkungan pemerintahan. Tetapi sekarang ada lagi acuan bagaimana dia bisa membangun. Tapi biasanya di level-level camat misalnya ya, level camat atau kabupaten, atau biasanya putra daerah tidak. Maksudnya putra daerah itu kan bukan berarti satu suku, satu daerah. Memang dia putranya daerah itu, lahir dari situ, dia bisa diusung menjadi bupati atau bisa ditempatkan menjadi camat di daerahnya, dalam satu marganya atau dalam satu farmnya atau dalam satu keluarganya. Apa maksudnya? Mungkin supaya lebih dekat dan bisa membangun komunikasi masyarakat dan membangun daerah. Itu beda hal ya. Tapi secara komunitas seharusnya tidak begitu ya. Dan kalau itu tidak dipelihara, bagaimana membangun kesatuan warga sebagai warga negara Indonesia kan sulit juga cepat membangun kan. Jadi sulit juga. Itu juga adalah pintu korupsi. Bisa karena tidak satu ras atau tidak satu komunitas atau tidak satu agama, nanti ada korupsi informasi. Korupsi informasinya dia menyembunyikan informasi yang penting untuk kepentingan bersama. Itu repot sekali ya, dan itu bisa terjadi. Tapi seharusnya tidak ya. Itulah yang kita ingatkan dalam pendidikan perkuliahan ini supaya itu tidak terjadi lagi. Informasi itu penting untuk semua orang ya diberitahukan. Informasi itu hanya penting nanti untuk 1-2 orang, tapi tetap semua orang harus tahu begitu. Supaya tidak ada persepsi negatif ataupun prasangka duga atau ya disebut bahasa rohaninya, bahasa keagamannya itu jangan menghakimi ujung-ujungnya. Karena ini tidak diberitahu informasinya, karena ini tidak begitu.
Saya dengan Pak Ustadz dan Pak Haji, Pak Ustadz dosen agama Islam, Pak Cecep dan juga Pak Wahyudi itu sangat kompak sekali ya. Jadi informasi apapun selalu terbuka itu, bahkan informasi pribadi dan keluarga ya. Jadi seperti itu, sehingga kerjasama dengan membentuk komunitas keluarga negara itu terjadi. Dan itu diawali dari kita, tidak bisa kita harapkan orang lain dulu, tidak bisa. Itu kita dulu berbuat, karena harapan kita itu dia akan berbuat seperti yang kita perbuat, kan begitu. Iya kan? Ya kalau kita harap orang lain duluan berbuat, emang orang lain tahu apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita berbuat sesuatu terhadap orang lain yang baik, maka mereka juga mengerti, oh ini teman saya ini mengharapkan seperti ini juga ya. Suatu ketika akan terjadi juga balasannya kepada kita. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat, nah, itu tadi faktor-faktor ya. Kita lihat yang sekarang hakikat bangsa. Konsep bangsa ya memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dan arti sosiologis, antropologis, dan bangsa dalam arti politis menurut Badri Yatim tahun 1999. Dalam istilah lain, cultural unity dan political unity oleh Surigito. Bangsa dalam pengertian arti sosiologis, antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan istiadat. Ya, bagaimana kita bisa mengambil pengertian itu? Misalnya, dalam pengertian sosiologis antropologis ini, kita satu karena kita punya ras. Ya, saya mau tanya di sini yang hadir, ada yang tidak punya ras? Halo? Ada yang tidak punya ras di sini? Atau tidak mengerti dia ras apa gitu? Apa itu Pak, ras Pak? Ya, dekat-dekat dengan beras. Ras atau suku. Oh, kirain beras Pak. Rasa. Diva. Kan dekat-dekat dengan beras itu. Ada beras Cianjur, beras ini, beras Solo kan. Pandan Pak. Pandan. Ada. Jangan-jangan ada yang tidak mengerti dari mana rasnya gitu, dari mana sukunya, ras apa gitu. Kalau kita itu ras Mikronesia secara Indonesia ya. Nah, tetapi kan ada lagi di dalamnya itu gitu. Atau disebut ras Asia. Ras Asia itu kan berbeda dengan ras Eropa ya. Tapi ada lagi di bawahnya. Ada yang tidak punya, ada yang tidak mengerti rasnya dari mana? Saya Pak. Yang benar itu. Emang dari mana? Dari Bandung Pak. Bandung, Sunda asli kan? Iya Pak. Iya, kan itu, itu maksudnya. Kan itu maksudnya. Jadi berarti kalau punya ras, maka kita satu karena sama-sama punya ras. Begitu. Benar enggak? Kalau dia ras Sunda, tidak lagi perlu ada kesatuan. Ya memang udah satu orang Sunda gitu kan. Tidak ada yang bisa memisahkan Sunda dengan Sunda. Bagaimana caranya berpisah Sunda dengan Sunda? Kan tidak bisa. Tetapi yang sulit kadang-kala kalau misalnya kita bicara, kamu rasa apa? Nggak tahu, nggak ada ras saya. Jadi agak bingung terus bagaimana kita menyatukannya. Nanti paham tentang ras itu bingung juga, misalnya kan. Jadi pahamnya itu bahwa ada keperbedaan itu memang maksudnya pencipta kita itu ada pembentukan komunikasi untuk bersatu. Misalnya lah, kita ras manusia. Apa bisa bersatu dengan rasnya iblis? Gak bisa kan? Apa bisa bersatu dengan rasnya malaikat? Tidak bisa. Apa bisa bersatu dengan rasnya binatang?
Ya manusia gitu ya. Rasnya manusia, tetapi di rasnya manusia ini ada perbedaan-perbedaan lagi dalam kesatuan, ya. Kemudian bahasa, ya. Kalau misalnya bahasa Sunda, ya tidak perlu lagi mau disatukan, memang sudah satu gitu ya. Ya kan, tiba-tiba dia sakit, dalam bahasa Sunda apa? Sakit. Apa bahasa Sunda sakit? Gering, Pak. Dari Pak. Gering kan? Gering, Pak, gering. Iya. Aloho, apa bahasa Toba sakit? Sakit. Goring. Halo, Nebaho, Stefan. Ini aloho, nggak tahu di mana. Dia buka kamera atau tidak? Iya, Pak, salah. Apa? Ketika kamu sakit ngomongnya apa? Acit, gitu kan? Naik, Pak. Cakap Gring ya. Nanti kalau di Medan misalnya orang Sunda bilang gring, ya apa gring gitu kan? Nanti kalau di Bandung bilangnya acit, ya apa itu acit gitu. Jadi kan bersatu. Kalau misalnya tidak terganggu dengan bahasa itu kan tidak ditanyakan karena tidak satu bangsa. Tapi karena satu bangsa teriak-teriak misalnya di Bandung acit gitu. Nanti Diva tanya, apa itu acitnya? Sakit bahasa Indonesianya. Oh ya gering ya. Oh ya sini saya bantu. Kan jadi bersatu kan? Itu sebenarnya pembentukan, sama-sama punya bahasa gitu ya. Tapi untuk mempermudah komunikasi dibuatlah bahasa Indonesia. Kemudian agama. Kita ini kan semua beragama. Kalau yang tidak beragama kan bingung kita. Kamu Indonesia enggak ya? Gitu kan. Ya pertanyaannya awal-awal apa? Agama apa? Kan gitu kan. Kita ngisi sesuatu form juga kadang-kadang agama apa? Berarti yang beragama. Namun kita masuk di dalam pesawat tidak ditanya lagi agama kan. Sebab dia kesatuan globalnya. Kesatuan global yang tidak mementingkan agama. Secara global. Karena dalam global ini ada yang negara beragama, ada yang negara yang tidak beragama misalnya kan. Jadi yang diperlukan di situ ya yang lain kesatuannya. Tapi kalau Indonesia enggak, pertanyaannya apa agama? Artinya kalau tidak beragama kan bingung. Gimana menyatukannya ya? Oh kamu agamanya A? Oh iya, bagus. Tidak apa-apa. Agamanya B? Ya tidak apa-apa. Jadi satu kan? Bukan. Sama-sama beragama. Itu yang membuat kita satu. Dan adat istiadat. Ya, ada istiadatnya. Itu yang membuat kita juga satu. Karena semua beradat, semua punya adat, semua memiliki karakter adat. Nah, kalau yang tidak beradat berarti tidak memiliki etika kehidupan masyarakatnya kan? Jadi dari mana dia belajar? Harusnya kan setiap masyarakat itu belajar dari adat. Adat dari mana dulunya? Adat dari keluarga, orang tua. Orang tua mengajarkan bagaimana beradat. Mengerti nggak bahasa saya? Ya, jadi adat itu bukan hanya kita pahami, kita pakai baju adat ya. Misalnya apa itu pengertian adat? Adatnya di rumahnya Salsabila seperti apa sih kalau datang tamu? Nah, begitu kan? Pasti kalau misalnya datang temannya lah, datanglah si Aulia, datang loncat-loncat di kursi. Datang Salsabila, ada rumah kami nggak boleh loncat-loncat di kursi, duduk aja bagus katanya. Oh begitu ya? Nah, ini maaf Aulia ya. Maksudnya supaya kita paham gitu. Jadi adat itu. Jadi kalau di Sumatera ada adat seperti ini. Kalau duduk tidak boleh. Kalau duduk kita bertamu di tempat orang lain, duduk itu tidak boleh di kakinya itu dilipat begini atau diangkat kayak begini. Ini kan ada kaki kan satu begini dibikin kan. Tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Itu namanya di rumah orang tidak sopan gitu ya. Tapi kalau di kedai kopi, kafe segala macam itu mah tidak masalah kan. Tapi kalau di rumah orang duduknya harus begini. Kakinya bagus atau seperti apa itu. Jadi di Jawa juga seperti apa kan? Misalnya kalau Jawa, minum itu apakah harus dihabiskan? Biasanya di Sunda juga begitu ya. Seperti apa Abijar? Kalau misalnya Abijar sungguhin saya minum di rumahnya,
sebaiknya air minum disisakan ya. Ada begitu, masih ada begitu. Kurang tahu, Pak. Tahu saya kalau air minum sih lebih baik dihabiskan saja, Pak. Menurut saya kalau itu. Oh, Di berarti adat saya mah ya, Pak. Oh, berarti sudah modernisasi. Saya tahu begitu kan. Benar, siapa yang bantu saya? Dukung dong saya. Dari Sunda, Jawa Barat. Ayo. Iya, nggak ada yang dukung saya. Rupanya sudah modernisasi yang bagus. Jadi air minum itu sebaiknya dihabiskan. Karena rugi juga kan. Sudah ada gulanya di situ, sudah ada airnya. Nah, tetapi yang saya dengar dulu, ya minum itu harus disisakan gitu. Tadinya supaya jangan kelihatan, aduh ini kok bahasanya tidak enak gitulah. Nah, kalau di Sumatera itu mesti habis. Nggak boleh disisakan. Tuh ya. Tapi kadang-kala ada budaya juga di luar negeri tidak peduli. Ada pernah saya dengar mahasiswa makan, dia tinggal di asrama, ada makanan kan, dilihatnya lauknya tidak enak, diambil, tetapi ujung-ujungnya ke sampah gitu. Jadi dibuang ke sampah langsung, tidak disentuh, hanya dilihat aja, tidak suka dia dibuang ke sampah, tetapi diambil dari makanan itu. Nah, itu jadi tidak begitu sopan ya. Saya pernah dengar begitu terjadi dan di dalam satu kampus ya. Tapi tidak ada yang protes, tidak ada yang apa, ya memang begitu gitu. Karena pikirannya juga kalau tidak diambil kami juga akan buang ke sampah kan begitu jadinya kan. Ya kalau mahasiswa asrama juga tidak makan, berarti mungkin karena tidak punya sosial masyarakat yang menampung, akhirnya ke tong sampah juga makanan itu kan gitu. Logikanya kan begitu secara realitanya, dan memang harus begitu. Emang mau disimpan jadi busuk kan tidak kan? Gitu. Oke, ya banyak hal yang tentang budaya yang bisa membuat kesatuan. Kemudian yang kedua, bangsa dalam pengertian arti sosiologis, antropologis, ya kultur adalah persekutuan hidup masyarakat. Oh ini sudah ya. Oh sudah. Contohnya bangsa Kashmir, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, bangsa Jawa, bangsa Batak. Nah itu tadi contoh yang kedua. Yang berikutnya, hakikat bangsa. Bangsa dalam pengertian politik, political unity, adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi di luar dan ke dalam, keluar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara. Contoh bangsa Indonesia, bangsa India, bangsa Jerman, bangsa Belanda, bangsa apapun. Kenapa? Karena memang harus sudah memiliki politiknya di situ. Sebenarnya terbentuknya bangsa ini juga politik dunia kan. Jadi ada dukungan bagi pemimpin yang berpolitik antara pemimpin dunia. Ya, jadi yang dilihat kan si pemimpin oleh pemimpin lain seperti apa bicaranya, komunikasinya dengan pemimpin bangsa yang lain. Ketika dilihat dengan kekuatan politik pemimpin bangsa itu bahwa pendukungnya adalah rakyatnya yang begitu kuat dan bagus dengan berbagai komponen yang tersedia, maka bangsa lain itu juga tidak bisa semena-mena. Ya, kayak kita coba pelajari tentang peperangan Rusia dengan Ukraina itu kan. Jadi mereka sudah punya kedaulatan, mereka sudah punya pemimpin, ada rakyat yang mendukung, fasilitas komponennya ada. Ya, itu bangsa. Nah, seharusnya bangsa Rusia harus menghargai kan begitu ya. Setidaknya walaupun mereka lebih kuat secara banyak hal, tetapi harga diri bangsa itu harus dihormati lah ya, ditunjukkan. Begitu. Oke, kita istirahat sejenak ya. Belum ya, 7 menit lagi. Supaya saya lebih cepat. Proses pembentukan bangsa. Dikenal adanya 2 proses pembentukan bangsa negara, yaitu metode ortodoks dan model
mutakhir. Ortodok ini ya biasanya kan diawali dari satu daerah, ya mungkin kita bisa juga pelajari bagaimana contoh-contoh, mungkin ada juga film ya bagaimana membentuk negara ortodok itu. Dan juga ada model mutakhir ya pemisahan, misalnya sudah terbentuk semuanya, baru mereka sudah merasa bisa mandiri segala macam, mereka mau minta pisah gitu. Model ortodok bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara. Model mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras. Nah, kedua model ini berbeda dalam 4 hal, yaitu ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa negara, munculnya kesadaran politik masyarakat, dan derajat partisipasi politik dan rejim politik. Nah, model ortodoks menghasilkan bangsa negara yang relatif homogen. Contoh Israel, model mutakhir menghasilkan bangsa negara yang relatif heterogen. Contoh Amerika Serikat. Ya, ada perbedaan model itu ya. Nah, misalnya Indonesia misalnya terpecah menjadi bangsa-bangsa kecil, maka nanti bisa saja model ortodok yang banyak ya. Negara Sunda jadi namanya. Negara Batak kan? Negara Papua gitu ya. Negara apa lagi? Negara Dayak. Nah, kayak begitu jadinya ya. Oke, kita lihat. Kedua model ini berbeda dalam 4 hal. Pertama, ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Model ortodoks tidak mengalami perubahan unsur karena satu bangsa membentuk satu negara. Model mutakhir mengalami perubahan unsur karena dari banyak kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa. Kedua, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan negara atau bangsa. Model ortodoks membutuhkan waktu yang sangat singkat saja, yaitu hanya membentuk struktur pemerintahan, bukan pembentukan identitas kultur baru, karena kulturnya sudah satu. Model mutakhir memerlukan waktu yang lama, karena harus mencapai kesepakatan tentang identitas kultur yang baru, karena berbeda-beda ras, berbeda-beda budaya, berbeda-beda suku. Nah, ketiga, kesadaran politik masyarakat. Pada model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsa atau negara, sedangkan model mutakhir kesadaran politik warga muncul mendahului bahkan menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa dan negara. Nah, itu ya, nah, sudah ada pembelajaran. Keempat, derajat partisipasi politik dan rejim politik. Pada model ortodoks, partisipasi dan rejim politik dianggap sebagai bagian terpisah dan proses integrasi nasional. Pada model mutakhir, partisipasi politik dan rejim politik merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses integrasi nasional. Ya, karena itu kita saat ini kan di Indonesia campur baur kelihatannya ya. Berpolitiklah saya bawa berpikirnya kita. Kalau berpolitiknya di Indonesia model ortodok ada, model mutakhir ada. Di mana letak model ortodoknya? Ya, ada partai Islam. Ada partai Kristen, ya partai Bunda Hindu aja yang nggak ada ya. Dulu ada partai komunis kan, nah, itu model ortodok kan. Nah, kalau model mutakhirnya, ya ada partai partai umum yang isinya adalah dari berbagai agama, dari berbagai ras, dari berbagai ini. Jadi masih aja diperjuangkan model ortodoks secara berpolitiknya, politik kita di Indonesia, dan juga mutakhir yang harusnya arahannya adalah ya berpolitiknya itu model mutakhir saja, supaya di dalam juga bervariasi, di dalam juga memiliki sumber-sumber yang berseni dan bervariasi, dan nanti juga menjadi pemimpin yang moderasi, pemimpin yang memiliki cara berpikir wawasan seluruh Indonesia, gitu ya. Oke, nah, ini identitas bangsa, ya tadi identitas nasional. Bangsa memiliki penanda jati diri atau identitas yang bisa membedakan atau dibedakan dengan bangsa lain. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial,
sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Itu dari buku Surbakti. Kultur unity ditandai oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat, dan budaya. Jadi keturunan atau darah, saudara, dan daerah asal atau homeland ya, yang menunjukkan keperbedaan itu yang disebut kultur unity itu. Identitas kultur unity dapat disebut pula identitas kesukubangsaan. Nah, kalau misalnya kesukubangsaan ataupun berbagai varian adat ya, atau juga bisa disebut kultur unity itu Indonesia negara beragama. Nah, identitas yang dimiliki oleh sebuah kultur unity kurang lebih bersifat askriptif atau sudah ada sejak lahir, bersifat alamiah atau bawaan, primer dan etnik. Ya. Identitas kita itu kan diperkuat, memang kita dilahirkan dalam suku kita kan gitu, ya kita dilahirkan di dalam alamiah kita, ya alamiahnya karakter-karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan ada keunikan-keunikan tersendiri dari berbagai suku yang atau berbagai etnik itu. Agama itu ya datang di belakangan kan, ya setelah beberapa ada penyiaran atau Tuhan mengutus untuk menyiarkan agama atau bagaimana supaya semakin hidup lebih berkenan, lebih bisa sebagai manusia ciptaan Tuhan yang takut akan Tuhan, kan begitu. Setiap anggota kultur unity memiliki kesetiaan dan loyalitas pada identitasnya. Misal, setia pada sukunya, pada agamanya, pada budayanya, pada kekerabatannya, pada daerah asalnya, dan pada bahasanya. Sudah pasti, ya ada bahasa ibu kan, bahasa di mana kita dilahirkan. Ya, kalau kita memahami sebenarnya kita harus menguasai juga bahasa ibu kita. Ibu kita dari mana, bapak kita itu dari mana. Kalau bapak dari Jawa, ibu dari Papua, ya tentu dia harus memiliki kedua bahasa itu. Dia harus tahu bahasa Papua, dia harus tahu bahasa Jawa. Kemudian nambahnya yang lebih lancar adalah bahasa Indonesia. Jadi 3 bahasa tambah bahasa Inggris, ya. Jadi kita bisa dapat mempunyai identitas yang memiliki pengetahuan banyak bahasa. Ya. Kemudian loyalitas pada identitas kelompok, etnik, dan pada umumnya kuat dan langgeng, ya bertahan lama. Kadang-kala kita juga kan kalau misalnya kita membangun suku kita, ya etnis kita itu kita tidak berharap pujian kan gitu. Kenapa? Karena kita adalah memiliki suku itu. Tetapi kalau misalnya kita coba berada di antara berbagai suku, kadang-kadang kita perlu juga kan pujian gitu ya. Kenapa? Karena kita membangun untuk pekerjaan, membangun suatu prestasi. Tapi kalau membangun suku kan kita bisa menghilangkan tujuan kita itu, tujuan subjektif itu atau suatu prestasi tidak. Tetapi memang murni kita mau membuat suatu pembangunan lebih berkembang dalam suku kita itu. Identitas bangsa, ya, yang lain political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yang bangsa yang telah bernegara. Nah, kemudian identitas bangsa itu merupakan kesepakatan dari banyak bangsa yang di dalamnya. Kemudian beberapa bentuk identitas nasional adalah bahasa nasional, lembaga nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan ideologi nasional. Itu kita sudah punya. Oke, saya pikir masih ada beberapa lagi ya, ini banyak sekali ini. Nanti saya jelasin nanti ya dengan cepat ya dari loyalitas karena ini. Baik, ada pertanyaan sebelum kita istirahat? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita istirahat loh. Ya iyalah Pak, bilang belum jawab. Sudah cukup pada saya, terima kasih. Ya. Nanti kalau saya misalnya komunikasinya kayak guyon begitu, itu ada artinya loh. Untuk saya harap jawabannya, ya iyalah Pak, memang istirahat. Gitu, supaya saya dengarnya
Nah, sambil tertawa bahagia. Oke, ya. Terima kasih ya semuanya. Kita istirahat dulu. Saya terbangkan dulu muka saya ini supaya kalian lihat muka sendiri lah. Istirahat sampai jam berapa, Pak? Gimana? Kita mau sepakat atau kita mau tentukan? Ayo, kita mau sepakat atau kita mau tentukan? Sampai setengah 11, Pak. Jam 11. Mending ku kasih tugas aja sekalian ya. Supaya baca sendiri, mikir sendiri. Tapi nanti juga ada tugas. Kita istirahat 10 menit dah ya. Oke? Setuju? 20 menit. 20 menit. Tadi kita sudah istirahat 30 menit loh. Ya mutar-mutar aja kita tadi. Ada yang kemana, saya tadi bolak-balik mikir mau ambil apa dan segala macam. Nah, sekarang kita kasih waktu 10 menit. Terima kasih ya. Baik, Pak Salat. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Salat. Terima kasih. Baik, Pak. Sampai setengah 11, Pak ya. Nanti masuk lagi ya, masuk lagi. Nanti masuk lagi. Baik, Pak Salat. Baik. Thank you. Baik, Pak. Dadah, sampai ketemu. Dadah, Pak.